Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rehat, Ruang Sehat. Bersama saya Dr. Panji Aksan. Hari ini kita akan kembali lagi nih membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga saya ingin menyapa para pasien dan pengunjung yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih telah memilih kami dan semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa yang mungkin nih bagi pemirsa nih masih agak sedikit asing nih ya, yaitu mengenai karsinoma kolorektal. Ini adalah suatu penyakit keganasan atau kanker nih yang menyerang pada sistem pencernaan manusia, terutama menyerang pada usus besar. Nah, ini memang penyakit ini biasanya nih seringkali diawali dengan polip dan gejala-gejalanya ini seringkali terlewati atau sering miss gitu. Jadi padahal ini adalah suatu penyakit yang berbahaya nih. Jadi memang perlu kita bahas bersama-sama pada hari ini ya. Sebelum membahas topik pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin meminta pada pemirsa untuk bisa mengambil smartphone-nya sebentar ya, meluangkan waktu sejenak untuk mengisi link survei ya. Ini adalah survei mengenai persepsi deteksi dini kanker karsinoma kolorektal atau kanker pada usus besar. Caranya silahkan bisa diambil smartphone-nya atau bisa lewat laptop atau bisa lewat komputer juga. Silahkan bisa diketik di https://bit.ly/survei usus besar atau nanti bisa juga dilihat di kolom deskripsi kita ya. Baik pemirsa sekalian, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa dan beliau juga pastinya expert di dalam bidangnya, yaitu beliau Dr. Vito Mahendra, Magister Sains, Spesialis Bedah, Konsultan Bedah Digestif. Assalamualaikum Dr. Vito. Waalaikumsalam Dr. Panji. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah, luar biasa, menyehatkan. Oke. Terima kasih dok sudah meluangkan waktunya nih dok, tengah kesibukan yang pastinya luar biasa menangani pasien dan juga kesibukan-kesibukan yang lain dok. Baik, hari ini kita akan membahas nih dok tentang penyakit karsinoma kolorektal ya dok, atau penyakit keganasan pada usus besar ya dok ya. Ini mungkin masih terdengar asing nih dok di kalangan para pemirsa semua yang menyaksikan. Jadi ini kira-kira penyakit karsinoma kolorektal ini penyakit apa dok? Dan siapa saja nih dok yang beresiko untuk terkena penyakit ini dok? Baik, terima kasih Dr. Panji. Pertanyaannya ini pertanyaan usual, sederhana, tapi cukup baik dan sering dilewatkan oleh masyarakat. Betul, betul. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan tumor payudara kelihatan ya, secara makroskopis ya bentukannya kelihatan, ada perbedaan benjolan. Tumor misalkan katakan tumor yang lain, paru-paru cepat susek ya. Tapi tumor usus besar itu gejalanya sering sekali diabaikan. Contohnya misalnya sembelit kronis, perubahan pola buang air besar yang sering terjadi tapi diabaikan, dianggap ambeien. Misalnya buang air besar berdarah. Ya kan biasa, oh darah keluar jangan ambeien. Dan yang kita khawatirkan lagi kalau periksa, dan pengalaman saya itu buang air besar berdarah dianggap sebagai ambeien bahkan oleh fasilitas pelayanan pertama, oleh dokter kita sendiri ya. Oh ambeien ini langsung paradigmanya buang air besar berdarah itu ambeien. Padahal sebenarnya harus kita waspadai, apalagi faktor risiko yang tertinggi itu usia-usia di atas 50 tahun misalkan. Atau yang kedua terkait dengan genetik, ada riwayat orang tua langsung atau dari atas orang tua kakek neneknya mengalami riwayat tumor apapun itu ya, bukan hanya tumor usus besar, memiliki risiko tinggi. Kalau terkait dengan kebiasaan tentu saja misalnya diet yang kurang serat, sayur seperti itu Dr. Panji. Baik, baik. Jadi memang gejalanya ini seringkali terlewat karena banyak nggak kelihatan. Betul. Ya, nggak langsung terlihat dan banyak sekali orang-orang menganggap biasa ya dok ya. Diare biasa, sembelit juga biasa. Padahal ini kalau dilihat lagi bisa jadi adalah salah satu tanda awal dari penyakit karsinoma kolorektal. Makanya diobatinnya dengan anu aja, sambal pecel, makan pecel sayur aja ya. Dipikirnya itu sembelit, wah ini kurang serat ya. Seperti itu misalnya. Nah kalau begitu kapan nih dok? Kira-kira kapan bagi pasien yang mengalami gejala-gejala tersebut, kapan untuk kita perlu memeriksakan diri ke dokter untuk bisa pemeriksaan lebih lanjut dok? Iya, baik, pertanyaan bagus Dr. Panji. Kapan? Nah, kapan tuh satu tentu saja kesiapan mental ya. Jadi harus membuka diri, open mind ya, terhadap aware atau waspada terhadap kesehatan diri sendiri. Dalam arti kata apa? Kalau terjadi perubahan, kita rasakan ya dalam perut itu tidak enak, sering kembung, sulit buang air besar atau angin ya, sembelit tadi.
uang arisal berdarah, apalagi terjadi dalam waktu 1 sampai 3 bulan berturut-turut ya. Dan berat badan kita turun, tambah kurus itu, walaupun makan normal ya, dalam arti kata bukan diet ya. Seperti saya program diet itu sudah turun-turun, yaitu diet. Tapi kok tidak diet ya, tapi kok turun berat badan. Kita harus curiga dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, maka segera kita periksakan diri ya ke dokter atau pelayanan kesehatan yang terpercaya. Baik. Jadi bila tadi pemirsa yang mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi bisa segera memeriksakan diri ke dokter untuk bisa pemeriksaan lebih lanjut. Nah kemudian nih dok, bila tadi ada gejala-gejala tadi, kemudian memeriksakan diri ke dokter, kira-kira selanjutnya ini pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosis penyakit karsinoma kolorektal ini dok? Oke. Pemeriksaan sederhana bisa dilakukan ya. Pertama tentu saja oleh fasilitas klinik Pratama atau dokter-dokter praktik umum dengan sederhana pemeriksaan colok dubur. Oh iya betul. Itu harus dicek jadi cek dulu dubur. Memang agak kurang nyaman tapi sederhana itu termasuk pemeriksaan fisik sederhana. Ya kita lihat ada enggak kelainan di usus besar bagian bawah atau di anus dulu ya. Atau memang benar itu ambeien ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang paling sederhana dari laboratorium dapat dilakukan dengan pemeriksaan tes darah samar. Jadi spesimen atau sampel fesesnya ditinjanya diperiksa, ada nggak darah di situ ya. Darah pemeriksaan tentu saja selain itu darah rutin ya. Beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lanjut dapat melakukan tindakan pemeriksaan laboratorium screening untuk kanker kolorektal atau tumor pada usus besar, yaitu dengan pemeriksaan imunohistokimia namanya CA dan lain-lain. Walaupun akurasinya 70% tapi bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah. Ya, di rumah sakit kita Islam Sultan Agung alhamdulillah sudah bisa melakukan di fasilitas pelayanan medical check up ya, screening cancer tadi laboratorium darah. Sampai pemeriksaan diagnostik bisa secara radiologi misalnya CT scan ya perut. Kemudian pemeriksaan yang agak minimal invasif dalam arti kata apa, pasien memerlukan tindakan pembiusan ya, baik pembiusan yang ringan maupun yang agak sedang ditidurkan ya, dan biasanya kami lakukan dengan pemeriksaan endoskopi. Itu lebih akurat ya, akurasinya sampai 90% lebih ya. Jadi dengan diteropong ya dok ya? Teropong, pakai istilahnya kalau orang awam itu teropong anus ya. Teropong anus. Tapi tentu saja jangan khawatir, tidak terasa nyeri karena memang dilakukan pembiusan ringan ya. Oke, baik. Ya, jadi memang karena tadi ya dok ya, gejalanya ini sering kali terlewat, jadi screening awal ini sangat penting sekali ya dok ya. Sangat penting sekali, baik itu pertama juga di fasilitas layanan primer ya dok ya. Oleh dokter-dokter umum bisa juga dilakukan tadi dengan cara colok dubur, kemudian memang memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa memastikan diagnosis dari karsinoma kolorektal atau kanker pada usus besar ini. Betul ya dok ya? Benar dokter Panji. Baik. Kemudian dok, bila seorang pasien nih dok sudah didiagnosis mengalami karsinoma kolorektal atau kanker ganas ya dok ini dok ya? Seringnya ganas, ya hampir 90% ganas. Hampir 90% Kecuali ganas. genetik ya, polip yang dibawa sejak anak-anak berdarah itu awalnya jinak memang, polip atau benjolan seperti bertangkai gitu ya, banyak. Tapi lama-lama kok dibiarkan jadi ganas. Oke. Jadi ini memang penyakit yang bisa dibilang bahaya ya dok ya? Bahaya, nomor 3 sekarang di dunia. Baik. Kalau mungkin Indonesia udah mulai bergeser juga ya, gitu. Dan ini tambah sedikit ya, yang saya prihatin di klinik saya periksa itu hampir 40% itu pasiennya usia muda. Dulu bergeser ya usia di atas 50 risiko ya, sekarang kok usia muda semua ya. Rata-rata pasien saya yang tertua lah rata-rata usia 40-an, 50. Itu ironis ya. Ada mutasi genetik atau memang kebiasaan makan dietnya tadi yang harus kita kaji lagi ya. Betul. Sebelumnya ini seringnya dialami oleh pasien yang 50 tahun ke atas itu. Tapi ternyata 60. Sekarang setiap umur bisa terkena ya dok. Terakhir usia 20-an ada. Wah ya ini mungkin juga karena perubahan pola hidup, perubahan lingkungan juga ya dok ya. Jadi pada setiap umur tetap harus berhati-hati ya dok ya. Apa yang kita makan itu akan menjadi sesuatu ya, ibadah menjadi penyakit ya, mata menjadi nutrisi, itu harus diperhatikan juga masuk dalam tubuh kita. Ya, semua yang kita makan nih pasti memberikan efek pada kesehatan, pada kesehatan badan ya dok ya. Baik dok. Kemudian nih dok, mungkin juga banyak pemirsa yang bertanya-tanya karena ini kan suatu penyakit keganasan yang berbahaya. Banyak yang bertanya juga kemudian ini bisa sembuh nggak sih dok sebenarnya? Jadi gini nih, Terpanji, paradigma penyakit itu terutama khususnya pada keganasan atau kanker itu insya Allah bisa disembuhkan ya dengan teknologi kedokteran sekarang. Tapi prinsipnya penata laksanaan tingkat kesembuhannya atau kekambuhannya tergantung dari stadiumnya.
Itu kata kuncinya ya. Kata dari stadiumnya. Semakin dini stadium itu ditegakkan, tentu saja angka kesembuhannya lebih tinggi 80% ya. Walaupun Allah kan menentukan lain ya, bisa saja, tapi ikhtiarnya seperti itu dan itu berdasarkan riset data. Kalau sudah pasien itu periksa stadium 3 4 di mana mayoritas pasien kita di klinik ya, di lapangan realitanya itu sudah hampir 50% lebih itu masuk stadium 3 atau 4. Berarti kan ada problem di sini, keterlambatan dalam screening tadi awalnya tadi itu ya dok ya, bahkan 50% sudah besar-besar tumornya ya. Satu, sehingga angka kesembuhannya di bawah 50%. Ya. Yang bisa kita lakukan bahkan pada stadium 4 itu adalah misalnya ya di bidang saya itu mengangkat tumornya hanya untuk tindakan paliatif, dalam arti kata apa, meningkatkan kualitas hidupnya saja, tidak nyeri, buang besar, tidak berdarah ya, karena efek tumornya. Baik, jadi semakin dini kita mengetahui penyakit ini, semakin bisa diberikan terapi yang tepat dan kemungkinan sembuhnya bisa lebih tinggi ya dok ya? Insya Allah, kalau tumornya kecil bayangkan kita bahkan bisa tidak melakukan pembedahan perut. Jadi tadi secara teropong tadi endoskopi masuk, kita ambil polip misalnya masih kecil, polip, kita buang lapisan usus dalamnya, sudah selesai ya. Bahkan tidak perlu kemoterapi. Tidak perlu kemoterapi. Ya, kita evaluasi aja berkala setelah itu, surveillance namanya ya. Evaluasi berkala ya 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 5 tahun ya gitu. Berkala. Jadi memang screening awal ini sangat penting sekali para pemirsa ya, supaya lebih awal tahu, lebih awal mengetahui, bisa langsung diberikan terapi yang tepat. Kemudian nih dok, kira-kira tindakan masalahnya gini, sorry dokter Panji, masalahnya kalau di luar negeri itu screening tadi merupakan bagian dari program nasional, kesehatan nasional ya. Jadi orang tuh kalau di cover insurance atau asuransi harus melakukan screening tadi, bukan hanya check up darah ya, medical check up general, tapi screening tadi endoskopi minimal 1 tahun sekali. Pada tadi orang-orang yang high risk. Iya. Kalau ada terjadi sesuatu tidak di cover insurance. Kok di kita kan enggak? Itu problemnya. Betul ya, di kita untuk tindakan endoskopi saja tidak semua rumah sakit saat ini memiliki ya dok ya. Semua ahlinya ada, rumah sakitnya ada. Tapi insya Allah di cover BPJS ya. Oh, di cover BPJS ya. Selama memang ada indikasi di cover oleh BPJS, jadi tidak perlu khawatir ya dok ya. Baik. Kemudian nih dok, kira-kira penanganan apa saja dok yang bisa diberikan pada pasien-pasien dengan karsinoma kolorektal ini dok? Yang pertama tentu saja kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat tadi ya, untuk mengubah life habit ya, makanannya. Kemudian kalau memang ada yang terkena kanker kolorektal, tata laksananya tentu saja tadi tergantung dari stadium ya. Kalau stadium awal 1-2 kita bisa lakukan tindakan tadi operasi yang minimal invasif, endoskopik atau operasi pembedahan dengan baik laparoskopik maupun pembuka perut ya, laparotomi. Kemudian tidak lanjutkan dengan kemoterapi. Tapi kalau tadi sudah terlanjur stadium lanjut, stadium 3, 4 ya, tentu saja tumornya akan sulit untuk diangkat ya, walaupun kadang bisa ya dengan berdarah-darah dan berpeluh kesal ya. Lebih sulit karena besar-besar, tapi biasanya berdasarkan standar itu di kemo dulu dokter Panji, dikecilkan dulu tumornya baru kita bisa angkat ya. Cuman tentu saja tadi prosesnya lebih panjang jadinya ya, kemo dulu kan, tumornya mengecil. Kalau bisa masuk operasi, kemo lagi lanjut. Sampai 12 kali berulang-ulang. Bahkan ada beberapa itu orang-orang tuh takut nanti saya operasi harus dibuat lubang pembuangan. Ya itu kan tentu saja tergantung stadiumnya tadi. Kalau tumornya bisa diangkat langsung, kondisi baik, stadium awal, tumornya belum terlalu besar, ya nggak perlu dibuat seperti itu, nggak usah khawatir. Tapi kok tadi karena khawatirannya berlarut-larut, banyak yang mengalami seperti itu. Sehingga terlambat, tumor terlalu besar, terpaksa menyumbat usus akhirnya ya. Tumor tidak bisa diangkat, terpaksa kan dibuat lubang pembuangan dulu ya. Ya itu tadi ya, jadi memang tadi yang paling penting adalah screening awal, supaya ketika datang ke dokter ini dalam kondisi tumornya ini belum terlalu parah ya dok ya, sehingga kita bisa melakukan tata laksana yang lebih minimal ya, begitu. Kemudian dok, mungkin banyak juga pemirsa yang bertanya-tanya dok, kira-kira penyakit ini, penyakit karsinoma kolorektal atau keganasan pada usus besar ini ditularkan atau tidak dok? Menular atau tidak? Mungkin yang tanya juga. Alhamdulillahnya tumornya nggak bisa terbang-terbang di udara ya. Nggak menular dokter Panji ya. Jangan khawatir, itu mitos saja. Dan tapi bukan menular, istilahnya itu genetik. Ada faktor genetik 40% ya, dari orang tua dan kakek atau nenek langsung ya, hubungan langsung, bukan tetangga, bukan juga mertua, tapi langsung ya. Jadi ada faktor genetik 40% diturunkan. Tapi itu bisa dicegah, jangan khawatir. Dalam arti kata apa?
Jangan menolak takdir, bisa ada nauzubillah min zalik ya, kakek nenek kita, orang tua ada kena tuh kita khawatir enggak gitu. Diubah dengan cara tadi modifikasi lifestyle kayak gitu ya. Dengan makan yang sehat, tinggi serat, bergerak, olahraga, hindari rokok dan lain-lain. Ya. Jadi ini tidak ditularkan tetapi bisa diturunkan ya dok ya, dari orang tua ke anak atau ke cucu begitu ya. Jadi yang misalnya nih ada orang tuanya yang terkena, anaknya juga kena, ini bukan karena tertular tapi karena diturunkan itu. Sehingga pentingnya tadi screening itu pada keluarga-keluarga atau pasien yang orang tuanya dari riwayat ya. Betul ya. Jadi bila ada riwayat orang tua atau mungkin kakek neneknya nih dok terkena penyakit ini, jadi bisa lebih berhati-hati lagi untuk bisa melakukan screening awal tadi dok. Baik. Kemudian nih dok ya, edukasi penting apa nih dok yang perlu kita sampaikan sebagai seorang tenaga kesehatan nih dok? Pasti ini juga banyak sekali pemirsa-pemirsa kami yang juga dari sejawat dokter ataupun dari tenaga kesehatan lain. Ini edukasi apa yang penting kita sampaikan kepada pasien atau keluarga pasien dengan karsinoma kolorektal ini dok? Baik. Jadi para pemirsa yang budiman, prinsipnya adalah jangan khawatir, jangan takut terhadap fasilitas kesehatan, karena kami itu bukan rumah sakit tapi rumah sehat. Dalam arti kata apa? Ya kita mengajak bersama untuk sehat, ya kita screening bersama. Kalau Anda ada keluhan, sekecil apapun itu keluhannya jangan diabaikan. Ya prinsipnya tadi, terutama khususnya di bidang saya keluhan di perut, ya nyeri berulang, kemudian tadi kembung, ya berbulan-bulan, buang air besar sulit, ya sampai dengan perubahan pola buang air besar kecil-kecil, keras atau berdarah, berlendir, maka segera Anda berkonsultasi ya ke dokter, lakukan screening awal ya. Itu saja yang bisa kita lakukan sejak dini ya. Nah, kadang-kadang rasa khawatir itu pasti muncul, itu manusiawi. Tetapi akan lebih mengkhawatirkan lagi kalau itu sudah terlambat ya. Jadi sayangi anak istri Anda, keluarga ya, dengan menjaga kesehatan Anda. Dan tentu saja jaga kesehatan usus Anda. Ya, yang penting itu apa? Satu, selain dia tinggi serat, sayur, makan enak boleh lah ya. Namanya manusia kan pingin ya. Ada istilahnya culinary festival atau ya wisata kuliner ya. Itu sekali-kali boleh. Sekali-kali boleh. Ya. Ada kita cheat and body. Cuman kita harus imbangi. Tadi kita kombinasi dengan misalkan olahraga, hindari rokok, stres ya. Bahkan tadi kurang gerak, kerjaan yang terlalu banyak duduk ya, sehingga menyebabkan terjadi penumpukan dari tinja. Itu mengganggu pola buang air besar juga. Nah, racun yang diakibatkan pengendapan dari tinja tersebut menyebabkan iritasi pada selaput lendir usus, dan itu salah satu faktor risiko terbanyak yang menyebabkan terjadinya kanker kolorektal ya. Jadi itu pola-pola hal yang sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari. Itu dokter Panji. Ya, baik, jadi seperti yang dokter katakan bahwa penyakit ini bisa disembuhkan dan juga bisa dicegah ya dok ya. Bisa. Tuh, terutama nih pada pasien-pasien yang tadi memiliki riwayat keturunan, dengan melakukan pola hidup sehat, pola makan sehat, ini bisa mencegah terjadinya penyakit karsinoma kolorektal atau kanker pada usus besar ini dok. Baik dok, kemudian ada pesan-pesan terakhir dok yang mungkin mau disampaikan lagi kepada para pemirsa di rumah dok. Baik dokter Panji. Yang terakhir, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi usus Anda, ya. Kemudian pelihara kesehatan lingkungan, pelihara kesehatan lingkungan di rumah. Yang ketiga, pelihara kesehatan kerja dan beribadahlah secara teratur. Itu aja dokter Panji. Baik ya. Dan jangan lupa terakhir, periksa ke RSI Sultan Agung Semarang apabila ada keluhan, dan screening bersama kami, insya Allah sehat dan menyenangkan. Ya. Baik pemirsa, tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa bahwa karsinoma kolorektal atau penyakit keganasan, penyakit kanker pada usus besar ini adalah suatu penyakit yang bisa dibilang berbahaya ya. Ini adalah suatu penyakit yang menyerang sistem pencernaan kita yang biasanya ditandai dengan adanya sembelit atau diare ya, atau BAB-nya berdarah, dan seringkali ini gejalanya karena dianggap sepele jadi sering terlewatkan ya. Padahal proses screening awal ini sangat penting sekali ya, apalagi pada pasien-pasien yang
berisiko tadi ya dok ya, dengan usia di atas 50 tahun, kemudian memiliki riwayat keturunan, merokok, ini juga penting sekali untuk melakukan screening awal supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan bisa diberikan tata laksana lebih dini ya. Dengan kita memberikan terapi lebih dini, kemungkinan untuk sembuhnya juga bisa lebih besar. Betul ya dok ya? Insya Allah. Baik. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tetap saksikan Rehat Ruang Sehat di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga bisa disaksikan di saluran Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan obrolan-obrolan kita yang lain. Baik, saya Dr. Panji Aksan bersama dengan kru yang bertugas izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.